Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 13 Juli 2021. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, gue bakal nemenin lu ngebahas mengenai IHSG, apa yang terjadi pada perdagangan bursa hari ini nih, dan kira-kira apa yang kira-kira emiten menarik dan yang akan terjadi pada perdagangan besok usai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk check it out. Perdagangan bursa hari ini tanggal 13 Juli cukup menarik. Kenapa? Salah satunya itu adalah karena ada berita isu positif di mana benar-benar awal bursa buka itu didorong dengan yang namanya insentif untuk para ASN karena THR Idul Adha, bisa dibilang kayak gitu ya, duit kambing lah, duit kambing atau gaji ke-13 kayak gitu. Apapun lah namanya, itu sudah cair gitu, sudah cair. Walaupun jumlahnya itu katanya itu banyak yang kurang, tapi itu sudah jauh, harus bersyukur gitu karena banyak yang bahkan di luar sana yang was-was apakah masih lanjut atau di cut off kerjaannya kayak gitu. Jadi berapapun rezeki yang didapat, jangan lupa untuk bersyukur serta menyedekahkan ke bagi yang tidak mampu, bagi ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita yang tidak mampu. 2,5% mungkin gak ada artinya bagi kamu, tapi 2,5% yang kamu keluarkan itu sangat bermanfaat bagi orang lain gitu. Oke, itu sedikit ini ya, sedikit pembukaan yang rohani ya. Tapi kenapa seperti itu? Itu tidak terlepas untuk memacu, menstimulus yang namanya daya jual beli masyarakat itu. Daya jual beli masyarakat sekarang udah cukup rendah. Eh, Paling nyata deh dilihat, coba lu ke pinggir-pinggir jalan deh, di mana dulu seminggu sebelum atau bahkan 2 minggu sebelum yang namanya Idul Adha, biasanya kambing-kambing, sapi-sapi itu udah bertebaran tuh yang jualan. Tapi sekarang kayaknya sepi melompong gitu. Dan hingga detik ini nih yang biasanya itu rame yang pengen beli ataupun antri, itu masih rame banget kambingnya atau embeknya atau sapinya, kayak nggak laku gitu loh. Semoga harapannya iya kambing dan sapinya ludes semua gitu. Kenapa? Karena ini di mana kambing dan sapi ya jelas menambah stimulus bagi pedagangnya untuk menaikkan daya jual beli masyarakat dan sebagainya macamnya, dan juga bagi ininya menambah vitamin dong kalau kita bisa makan daging dan sapi gitu. Itu sih. Semoga banyak rezeki-rezeki dermawan, orang-orang dermawan yang mau berkorban gitu. Walaupun sekarang lagi masa pengetatan dan segala macam, tetap sedekah itu banyak caranya. Salah satunya dengan yang namanya sedekah di Idul Adha. Itu. Kok ini jadi ceramah ya? Salah konten. Astaga. Oke, perdagangan bursa hari ini cukup menarik. Bisa dilihat pada perdagangan bursa hari ini tekanan merah, tekanan jualnya cukup tinggi sesuai dengan yang kemarin, yaitu di 6.012 ternyata duduk manis di support keduanya kemarin ya. Support keduanya di 6.016 atau 5.990 sekian gitu. Tetapi ini tidak terlepas dari yang namanya tekanan yang terjadi akibat tentunya adalah PPKM. Kenapa akibat PPKM? Karena sangat besar berita yang tersebar, khususnya di sosial media ya, baik itu khususnya di Twitter, mengenai bahwa PPKM akan diperpanjang hingga 6 minggu. Artinya nggak hanya selesai di Juli atau minggu ke-3 atau minggu ke-4 tanggal 20 Juli, tapi ada kemungkinan hingga awal Agustus atau minggu kedua Agustus. Ini menjadi suatu kabar buruk sebenarnya bagi para UMKM yang ada di Indonesia, terutama yang beririsan langsung dengan retail. Dengan kayak gini daya jual beli masyarakat menurun dan sebagainya macamnya menurun. Itu. Jadi tekanan-tekanannya pun cukup tinggi yang terjadi pada IHSG pada bursa kita. Ini bisa dilihat dari berita ya. Dari berita yang tersebar pun
Rata-rata ya sini tentang KF, bukan soal obligasi wajib konversi, kinerja keuangan 2W diadakan pada jalan terjal. Nah, udah berita negatif. KF dan NASA tambah modal pakai skema obligasi, kekurangan uang ternyata pakai skema obligasi, meminjam ini lagi mengeluarkan obligasi. Lalu ada rupiah dan mata uang Asia kompak menguat, ada stimulus PPN, Modern Land Realty raih marketing sales 341 miliar, reissue kurang modal, makanya namakan reissue, Maya pada hospital demi segudang rencana ekspansi. Demi, ini kata-kata pesanannya nih. Reissue Maya pada hospital demi segudang, ini membentuk perspektif. Itu kata gajah atau berita yang dibuat oleh seorang gajah untuk menggiring suatu opini gitu ya. Kita harus jeli dari sebuah berita. Lalu ada lagi apa lagi nih? Bangun 3 rumah sakit emiten grup Maya pada Sraj siapkan capek 1 triliun. Oh, Sraj yang jadi ini ya buat besok itu kemungkinan Sraj banyak berita positif yang lagi ditebar untuk menaikkan harga Sraj. Nanti kita lihat untuk ininya. Sedangkan yang menarik di sini di hot issue ya, terpopuler, Waskita Karya bakal disuntik PMN 11 triliun. Waskita bakal disuntik, suatu kabar positif tentunya untuk Waskita dan keluarganya, koleganya. Lalu dihantam krisis belasan emiten bank delisting. Sistem elektronik IPO belum layani IPO Bukalapak. Ini cara belinya. Oh, ini IPO Bukalapak yang masih menjadi salah satu trending topik ya di beberapa sosial media. Itu menjadi laris manis Tanjung Kimpul, dikejar oleh para IPO hunter. Padahal mereka masa bodoh dengan yang namanya prospektus. Prospektusnya menurut gua pribadi it's very bad gitu untuk sekelas Bukalapak ya. Udah berani IPO padahal laporan keuangannya prospektusnya merah. Terus bawa-membawa Erick Thohir crack Waskita dari jurang utang. Iyalah, kan BUMN tempatnya ini. Apa namanya kalau kata Said Didu tuh Said ya, Pak Said itu adalah ya tempatnya dividen gitu, dividen. Jadi nggak mungkin deh yang namanya ambiar-ambiar tuh. Terus yang terakhir, dokumen impor tersendat, Ginri ratusan miliar ikut melayang. Jadi kurang lebih ini berita-beritanya ada beberapa yang langsung berkaitan dengan emiten ya, Sehingga secara overall dengan keadaan dunia, ini menggambarkan Dow Jones, lihat Dow Jones aja kena tekanan negatif, S&P 500 negatif, DAX negatif, SPNX positif negatif, Hang Seng, coba Hang Seng dan Shanghai ini satu paket nih, ini positif 1,52 dan 0,53. Nikkei 25 positif, Nasdaq positif, China AI 50 positif, Singapura MSCI positif. Oke, kurang lebih itu yang positif. Jadi secara overall sebenarnya di bursa dunia pun tekanan negatifnya cukup tinggi. Sehingga ini tidak menyalahkan besok dengan bentuk di sini namanya harami ya. Bearish harami apa bullish harami, bearish harami kalau nggak salah. Ini dengan ini candle satu hijau kecil dibanding hijau merah gede, maka tekanan untuk koreksi itu cukup tinggi yang terjadi pada IHSG perdagangan besok. Jadi besok jangan menyalahkan bahwa IHSG tekanan untuk koreksi cukup tinggi. Dengan kondisi seperti ini, sekarang 6012, maka IHSG akan menuju ke sini nih, ke 5991. Itu IHSG yang terdekat akan menuju 5991. Lalu secara overall pada perdagangan bursa hari ini semua indeks rata-rata merah, IHSG minus 1,09, LQ45 minus 1,03, Jakarta Islamic Index minus 1,18, terus yang positif hanya transportation and logistik positif 0,86. Teknologi dan infrastruktur minus 2,60 dan minus 2,43. Itu perdagangan bursa hari ini. Lalu bagaimana untuk top gainers? Top gainers itu dikuasai oleh NASA, Nicil, Arta, Denar, Bemas, TB, Amar, Sanyawaran, OPMS, BBHI, SMDR, Besim, Pol,
KONI, GSMF, MOLI, SOFA, PKPK, AKSI, ALMI, HRTA, second liner, dan BBKP. Wah, itu rata-rata adalah saham third liner, saham gorengan, ada beberapa second liner, contohnya HRTA dan BBKP. Nanti kita beda dikit tentang HRTA dan BBKP. Untuk loser, untuk pergerakan bursa hari ini ada PAMG, PADA, POLU, MTPS, BMSR, MLPL, AIMS, CCSI, BIMA, sisanya adalah Waran. Oke, itu. Jadi kita beda dikit mengenai tadi HRTA ya. HRTA dan yang kedua tadi BPKP. Nah, ini adalah gambaran dari HRTA dan BPKP. Bisa dilihat secara ini adalah tekanan jual. Jadi dia menaikkan dengan cara melakukan proses jual. Lihat di 256 voltnya tebal di 14.000 sedangkan yang lainnya tipis. Jadi untuk besok HRTA masih akan yang namanya jangan heran kalau langsung merah gitu ya untuk dari HRTA itu sendiri. Sedangkan kalau BPKB bisa dilihat di sini tekanannya 6821 258 88 652, artinya di sini lebih ke berimbang sebenarnya, lebih ke berimbang, masih belum jelas mau diakumulasi atau distribusi, tapi secara overall ini akan ke akumulasi tipis untuk di Bank BPKP. Di mana rata-rata nggak ada harapan untuk dari Bank BNI, Bank BMRI, Bank BCA ataupun bank negeri lainnya. Kenapa? Karena belum ada suntikan dari pemerintah. Di mana Bang Bukopin, kita harus lihat dulu concern dari Bang Bukopin itu kemana. Kenapa dia bisa positif dan sebagainya macamnya. Di mana Bang Bukopin identik dengan apa. Nah itu yang harus di-relate-kan. Gitu. Kenapa Bang Bukopin positif atau banyak yang diakum di sana. Ini harus yang diteliti dan dicelaah lebih jauh untuk perihal dari Bang Bukopin. Tapi kalau kita melihat secara chart, kita lihat dia berada di pola netral, sedangkan ininya berada di sideways. Artinya di sini lagi konsolidasi. Ini konsolidasi menuju yang namanya adalah break. Lagi mencoba untuk menembus. Dengan kondisi dia seperti ini, maka ini pola netral akan berlanjut ke sini masih sideways. Jadi dia masih akan berada di berapa nih 404 hingga 411, jadi nggak akan jauh dari range 404 dan 411. Jadi untuk sementara Bang Bukopin bisa digunakan untuk yang namanya swing trading ataupun daily trading kayak gitu. Lalu satu lagi adalah HRTA. Lihat di HRTA di sini sebenarnya udah golden cross walaupun ada di pola netral, tapi ini titik di psychological dengan kondisi lihat tajam bisa naik seketika turun seketika. Iya, ini bisa memacu yang namanya seorang daily trading ya kalau dengan kondisi-kondisi kayak gini. Tapi jelas dengan kondisi bentuk candle seperti ini berarti profil resikonya adalah high risk gitu. Dan beli jangan di harga-harga di 254 karena dia bisa naik dan turun signifikan. Cari support terkuatnya. Berapa support terkuatnya? Di 230. Artinya kalau pengen masuk di 230 dan kalau mau jual bisa di area ini di 254 ataupun lebih kayak gitu di 264. Jadi bisa lebih gitu. Jadi patokan kalau pengen masuk itu harus mencari support terkuatnya dari HRTA gitu. Kalau bentuk candlenya seperti ini. Kalau kita pengen ubah nih, kita ubah aja nih ke line. Jadi kelihatan tuh. Ini support terkuatnya nih. Nah, yang sering tempuh atau di sini juga boleh. Nah, di 232, 230 itu titik beli terbaik untuk HRTA. Kalau yang tujuannya daily trading. Jadi apakah bisa? Bisa. Karena bentuk candlenya bisa naik parah, bisa turun parah. Kayak gitu. Apakah ini termasuk gorengan? Jawabannya menurut gue nggak gorengan untuk HRTA. Dia jatuh ke saham-saham second liner gitu. Karena HRTA merupakan salah satu emiten apa ya? Emiten kesukaan gue adalah beberapa tahun kemarin ya, beberapa tahun kemarin dari 2018, 2019, 2020 gitu. Walaupun sekarang belum lagi punya itu emiten, tapi dengan kondisi-kondisi seperti ini, lihat ini golden cross nih, di golden cross. Maka sayang banget kalau ngelewatin kesempatan ini, baik untuk daily trading ataupun untuk swing trading gitu.
gitu. Itu kurang lebih untuk gambaran beberapa emiten. Jadi kita lihat emiten yang tadi di ini ada Waskita, KF dan ASA. Oke, kita lihat Waskita sudah mengalami Golden Dead Cross. Ini mau mengalami Golden Dead Cross, artinya dia akan potensi lebih turun lagi dari 845, masih cukup tinggi gitu ya. Tapi karena ada berita positif, maka dia akan naik nih, akan berada di 845 supportnya, tapi dia akan menuju setidaknya ke 885 gitu, nggak jauh dari itu untuk dari Waskita itu sendiri. Jadi apakah menarik untuk di swing? Jawabannya enggak. Tapi kalau untuk daily dengan kondisi seperti ini harus benar-benar waspada lah gitu. Bisa ambil dengan berita positif kayak tadi. Lalu ada ASA. Adi Sarana bisa dilihat secara ini gue pakai MA21 ya. Secara ini berada yang namanya sudah break ya. Dia sudah break, tapi belum tahu ini false breakout apa bukan, harus memastikan 1-2 candle. Tapi dengan RSI yang berada dengan posisi turun, maka ini bisa hampir terkonfirmasi kalau misalkan besok mengalami merah gitu. Artinya kalau besok dia mengalami merah di bawah ini, di bawah 2280, maka nggak usah masuk baik daily trading ataupun swing trading. Tetapi kalau dia kayak ini nih, balik lagi ke atas, maka ini adalah yang disebut sebagai buy on weakness. Kenapa? Karena secara dari Maret 2021, dia selalu menempel di buy on weakness, tidak jauh dari buy on weakness, yaitu di first liner di MA21, di moving average 21, sehingga ini bisa menjadi patokan landasan. Saat dia sudah break lagi di MA21, itu udah bisa saatnya untuk masuk untuk yang namanya swing trading. Jadi ASA dengan bentuk candle kayak gini cocok untuk swing trading, di mana MA21 artinya di sini swing dalam jangka waktu 1 sampai 3 minggu gitu. Jadi 3 minggu harus sudah tidak punya ini emiten dari ASA itu sendiri. Lalu kita melihat beritanya mengenai kita sudah Sraj ya, Sraj. Sraj, Sejahtera Anugrah Jaya. Nah, tekanan jual cukup tinggi, tapi dia ngebentuk yang namanya adalah sebutan ini adalah gap. Jadi ini adalah support terkuatnya berada di sekarang di 457. Tapi dengan kondisi seperti ini, dia loncat jebret, dia loncat tapi dia nggak bentuk seperti ini dan ini seperti ini. Tekanan untuk turunnya sekarang berada di 428, udah menutup gap. Artinya tekanan untuk tapi untuk turunnya cukup tinggi sebenarnya. Tetapi karena berita-beritanya positif, maka gue sanksi dia bakal turun lebih ke yang namanya akan mengisi gap. Jadi 428 akan mengisi gap hingga 455. Jadi itu menurut gue bakal malah mengisi gap begitu. Kenapa? Karena tekanan berita positif terhadap Sraj cukup tinggi. Itu yang menjadi catatan tersendiri bagi lu kalau dalam menguasai suatu analisa teknikal. Analisa teknikal itu adalah menentukan suatu tren. Tren ini bakal dibawa kemana, tapi jangan melupakan sisi bandarmologi. Di mana sisi bandarmologinya? Salah satunya adalah dari sebuah berita, dari sebuah isu yang berkembang pada saat itu seperti apa gitu. Jadi tahapan dalam menganalisa suatu emiten terdiri dari 3. Pertama kita ngelihat dari sisi fundamental, lalu yang kedua baru kita ngelihat dari sisi bandarmologi. Bandarmologi untuk melihat yang namanya ini si gajah mau dibawa kemana ya? Ini si bandar mau dibawa kemana nih emiten? Yang ketiga baru menentukan kapan beli, kapan jual menggunakan analisis teknikal. Jadi jangan sampai tertukar lagi dalam menggunakan cara-cara atau step-step dalam menentukan suatu keputusan suatu emiten. Untuk saat ini pilihan terbaik adalah melakukan transaksi jual dan beli pada emiten-emiten first liner, emiten blue chip yang memiliki market capitalization di atas berapa ratus triliun gitu. Itu adalah pilihan paling bijak. Kenapa? Karena walaupun nyangkut, ya bisa dibilang akan balik seperti semula gitu.
Berbeda halnya kalau teman-teman mencoba emiten-emiten yang second liner, third liner. Apakah boleh? Boleh aja, tapi kalau di kondisi normal, second liner it's best choice gitu untuk melakukan trading. Tetapi dalam kondisi yang tidak menentu, di kondisi pandemik seperti ini, maka it's a good choice, it's the best choice adalah pilihlah emiten-emiten first liner. Walaupun pergerakannya lambat, tetapi itu memberikan kenyamanan, itu memberikan garansi keamanan uang teman-teman. Kenapa? Karena rata-rata mayoritas emiten first liner lagi mengalami koreksi serta diskon yang cukup tinggi gitu. Jadi sekali lagi be smart using your money. Okay? Thank you very much. Thank you for attention. Jika konten ini bermanfaat, silakan komen, like, share, dan subscribe di bawah ini. Jangan lupa. Oke, gue Fajar Sidik pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.